Itu Ashabul Kahfi kemana-mana hidup selalu ditemani seekor binatang. Bu Jalemi jawab. Binatang itu apa? A, B, C. Jawab. Apa? Apa? A, B, C. B. Belum isinya belum, baru A, B, C. Kumpul. Yalah, laguan. Duit dari AB. Nah, langsung dari sana. Allahumma salli ala Muhammad. Allah yaghfir dhanbak wa yakunu alimin salimin ganimin mahfuzin insyaallah fid din wal dunya wal akhirah. Barakallah. Salaman. Deal. 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 Cek apa? Amin. Channel namanya Muhammad Hanif Ardani yang bekerja sama dengan Putra Putri Entertainer di Kampung Mesir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya Habibil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع pulang dengan selamat. Semoga Allah panjangkan umurnya. Wabil lana ma madha ya wasi'al ala ya Allah bin abrar min al-'ayn rahima tudawi kulla mabi min imratin sakima ya وبارك عليه. Keluarkan suaranya untuk Rasulullah. Ya Si'al. Sekian kita berkira semua. Ya Bil. Berkat salawat ini Allah sembuhkan penyakit anda semua. Berkat salawat ini Allah kabulkan hajat-hajat anda. Waghfir lana. صلى على النبي صلى على النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله فحمدا لرب خصنا بمحمد هو حبيب الله هو حبيب الله نبي معيد قد عانى حين يوجد يبعث للأحماد والأسواد اسمه محمد رسول الله اسمه محمد حبيب الله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا وإمامنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم إلى يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد أحبائي الكرام عباد الله الصالحين معاشر العلماء الأعزاء أساتذة والأساتذة الفضلاء
وأعباء الكرام الشرفاء والحاضرين والمحبين رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini Anda, saya, kita semua yang hadir di Pondok Pesantren Sholawat malam ini, Anda yang datang dari berbagai tempat sampai ke acara ini, bukan cuma sekedar menghadiri daripada undangan sahibul bait, juga acara haul daripada guru-guru mulia kita, melainkan hadirnya Anda, saya, kita semua malam ini memang dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan malam ini. Amin. Semua yang duduk di jauh, di belakang, di dalam, di depan, semua Anda memang dipilih untuk mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad. Sehingga insya Allah berkat acara haul yang mulia dan berkat acara yang luhur maulidnya Nabi Muhammad, Allah antarkan Anda semua pulang dari ini tempat sekurang-kurangnya yang sakit malam ini Allah sembuhkan berkat Nabi Muhammad. Allah pulangkan Anda dari tempat, hajat-hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Dari acara ini Allah berkahi Anda semua, bangun berdiri, dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah. Dari acara ini rumah tangga Anda, usaha Anda, harapan Anda dimurahkan oleh Allah. Dan semua yang hadir karena cintanya kepada Hadratul Rasul salawatu Rabbi wa salamu alaih, semoga Allah antarkan Anda punya nama ditulis di atas Laudil Mahfuz. Yang meninggal dunia semua yang hadir di tempat, kecuali Allah antarkan Anda dapat bersiarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad. Allah antarkan Anda semua bil haji wal umrah. Allah berangkatkan Anda dari di tempat mendapatkan barakat, hasanat, ma'unat, harakat fid din wal dunya wal akhirat. Dan Allah berikan kepada kita semua, semoga Allah kumpulkan kita malam ini di acara ini untuk memuliakan maulidnya Nabi Muhammad. Amin. Untuk memuliakan haulnya para awliya Allah. Semoga Allah antarkan besok di padang mahsyar kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Dapat mencium harum tangannya Nabi Muhammad. Dapat memeluk tubuhnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dapat memeluk dan mengantarkan jalan kita bersama-sama satu gerbong bersama Syekh Asnawi. Ya Allah, pulangkan kita semua sampai ke dalam surga Allah bersama beliau semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Dan secara tahsis, salam hormat, cinta luhur, mahabbah, ta'zim al-fakir kepada segenap para muallim, para kiaiat, para tuan-tuan guru, juga guru-guru agama, segenap tokoh-tokoh agama, juga tokoh-tokoh masyarakat, dan juga serta-merta aparat pemerintahan yang ikut andil, ikut membantu, ikut menyakseskan acara yang sangat-sangat mulia malam ini, baik dari pejabat sipil, TNI, dan khususnya Polri yang telah ikut berjuang bersama-sama di acara ini, dan segenap jajaran panitia yang ikut telah membantu menggembirakan acara yang mulia daripada lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau semua MC, mana MC? Belakang. Mana MC dah? Mana MC dah? Legit MC dah. MC? Mana ya MC dah? MC? Mana? Ah? Oh, jauh mana? Kemana ya? Oi, kermopi meren. MC? Kemana kali itu catatan? Kali catatan MC mana? Catatan MC. Dicai. Mana? Mana itu? Buku. Dan segenap daripada para guru-guru mulia, nah iya jelma nanti. Mana wae teh? Masya Allah. Atur nuhun. Pura. Terima kasih. Insya Allah. Paten bawa kayu naik bis, thank you abis. Nah, jazakallah khair. Terima kasih. Saya nggak nanti. Saya Riza. Terus tiga aja. Jangan ibu-ibu tah.
Kemalingan itu lihat tuh. Saya selalu ada tempat bantu. Nah, bagaimana dah? Kasep bager, masya Allah. Mudah-mudahan sing sehat panjang umur, jadi orang alim, dunia wal akhirat manfaat hasanat barakat, amin. Turun ya, jangan ampun aja, kasih. Oh enggak? Ya. Kasih ya. Awas, nabrak. Wabil khususil khusus daripada keluarga besar sahibul haud ayahanda al-marhum al-maghfurlah as-salih al-salih al-abid ibnu al-abid guru kita Ustaz Kiai Haji Ahmad Khalid, dan juga selaku muassis lazim majlis wal mahad as-salawat guru kita Al-Ustaz Hussein beserta keluarga besarnya, juga orang tua, mertua, dan semua daripada murid-muridnya yang tercinta. Semoga Allah panjangkan umur mereka semua, Allah berkahi sehat wal afiat kepada beliau semua, dan juga Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah berikan keberkahan kepada beliau ilmunya, santrinya, dan semua dalam harapan-harapannya biddin wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saudara, dengan mengucap alhamdulillah, salawat dan salam cinta luhur tahiyah dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, guru kita yang paling suci dan disucikan oleh yang maha suci, kepada beliau jantung hati dan qudwah kita, guru kita yang paling agung dan diagungkan oleh yang maha agung, al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah, nabiyuna wa nabiyukum, habibana wa habibukum Muhammad salawat Rabbi wa salamu alaih. Kepada beliau juga salawat dan salam kita hantarkan kepada seluruh ahlul bait, keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua pengikutnya yang insya Allah Allah kumpulkan kelak tahta liwa'i qadan yaumal qiyamah, di bawah bendera yang Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Saudara, malam ini begitu gembira, bangga, cinta luhur saya bisa dapat hadir ke ini majlis penuh kemuliaan. Saudara, dari saya berangkat sampai saya sampai, luar biasa perjalanannya. Saya minta maaf, minta ridha, di mana perjalanan sedikit memang ada hambatan sehingga saya datang di akhir waktu. Insya Allah Anda datang hadir sampai selesai acara ini, semua pasti pulang bawa barokah. Amin. Luar biasa yang hadir, saya hitung kurang lebih, saya kalkulasi, saya timbang, saya ukur 25.000 yang hadir. Suka-suka saya pegang mic. Yang hadir 25.000, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang tidak nampak, sisanya tidak perlu Anda takutkan, karena yang sisanya yang tidak nampak adalah malaikat-malaikat Allah. Amin. Yang sedari tadi hadir di tempat mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa saudara. Amin. Berkat maulid Rasulullah, berkat haul para aulia dan guru-guru yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan kita semua acara yang luar biasa malam ini, Zaduna fil Mahsyar, tembok pondok pesantren As-Salawat, pohon-pohon dedaunan dan ranting, baik semua benda mati yang ada di sekitar acara ini, bahkan lantai yang sedang Anda pijak dan duduki, malam ini Zaduna fil Mahsyar akan jadi saksi buat Anda besok di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita dikumpulkan tidak jauh kecuali selalu dekat, satu jengkal selalu bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara, luar biasa malam ini sampai saya ke ini tempat, tidak heran kalau macetnya sampai ke Cilegon Timur karena yang hadir begitu banyak. Dari mulai saya turun mobil, turun enggak? Turun. Tos nikah aja. Atas, menambah enggak? Turun ya, turun. Dari mulai saya sampai duduk
Asuh ketemu Abah Guru Kamran yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau. Saudara, sampai saya duduk di panggung ini, saya lihat semua mukanya nggak ada yang sama. Luar biasa saudara malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, Anda semua hadir di tempat memang dipilih dan terpilih untuk mendapatkan takdir Allah, berkahnya Nabi Muhammad. Amin. Anda semua dipilih untuk mendapatkan berkahnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Anda semua dipilih oleh Allah untuk mendapatkan berkah Tuan Mulia Syekh Asnawi. Anda semua dipilih malam ini untuk pasti pulang membawa berkahnya dari acara yang mulia, yang sangat istimewa Nabi kita Muhammad SAW. Maka saudara, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diragukan. Azhar yang Anda dapat malam ini akan sampai keberkahannya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, sampai ke akhir hayat dikandung badan pergi, bahkan dibangkitkan di padang mahsyar. Ini semua ada atharul barakah yang pasti Anda akan bawa dan akan menjadi saksi kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah insya Saudara, jangankan menghadiri acara maulid, jangankan menghadiri haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu, jangan lagi Anda hadir daripada haul Tuan Syekh Asnawi dan haul daripada Murabbi Ruhina Mama Kiai Ahmad Khalid. Saudara, di dalam kitab Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu, dikisahkan hidup di zaman seorang wali Allah yang sangat kita cintai. Daripada malam ini kita hadirkan haulnya, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang pemuda saudara yang saking tidak punya banyak amal soleh, hidupnya hanya maksiat, mungkarat, muharramat, makruhat, subhat. Dia lakukan semua dosa demi dosa, dan itu adalah kehidupan hobinya sehari-hari. Sampai ketika meninggal pemuda itu, jenazahnya dilempar saudara, tidak ada yang mau sholatkan, tidak ada yang mau kuburkan, kecuali 1-2 orang keluarga pemuda ini yang menyolatkan dan ikut menguburkan. Apa yang terjadi saudara? Pemuda yang hidup di zaman Tuan Syekh kebetulan tinggal di kampung sebelah daripada kampung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala. Didapati pemuda ini saudara setelah dikubur di sore hari, di dalam kitab dijelaskan ini pemuda di saat setelah selesai waktu Isya, jenazah mayit yang ada di dalam kubur pemuda ini disiksa atas azab kuburnya, suaranya sampai keluar kubur. Orang di kampung itu semua mendengar jeritan demi jeritan, pukulan demi pukulan, hantaman demi hantaman, bertubi-tubi menghantam tubuhnya mayat pemuda ini, didengar oleh satu kampung. Sampai di dalam kitab dijelaskan, orang kampung itu saudara sudah lewat 3 hari, setiap malam mereka mendengarkan suara mayat itu yang sedang disiksa. Bagaimana rasa gentingnya, menyebabkan anak-anak kecil di kampung itu jatuh sakit saudara, karena sangat takut dengan keadaan itu. Maka kumpul para pemuka-pemuka di kampung itu datang ke rumah Tuan Syekh, ke kampung sebelah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk meminta isyarah, untuk meminta petunjuk atas keadaan yang didapat daripada pemuda di kampungnya itu. Sampai duduk di depan Tuan Syekh alaihi ridwanullah. Kata Tuan Syekh, saya sudah tahu keadaan yang terjadi bagi kampungmu atas pemuda yang hari ini suaranya didengar, suara siksa kuburnya oleh orang-orang di kampungmu. Betul? Betul Tuan Syekh. Kami datang ingin minta petunjuk. Kata Tuan Syekh, tunggu sebentar. Mohon maaf, apakah pemuda ini kenal dengan saya? Oh mohon maaf, ini pemuda jangankan Tuan Syekh, musallayat, masajid, masjid, musallah, nggak kenal. Ini ahlul ma'asi wa dhunub. Ini tempatnya, ini pemudanya adalah ahli maksiat dan dosa. Dia nggak kenal Tuan Syekh. Pernah hadir nggak pengajian saya? Kata Tuan Syekh, nggak pernah. Mohon maaf, kalau begitu saya nggak punya hubungan dengan dia dan saya tidak bisa memberi petunjuk kepada Anda. Kata keluarganya,
angkat tangan di depan Tuan saya mohon maaf. Pemuda ini memang tidak pernah duduk di majelis antum, tidak pernah duduk di majelis guru mulia, mengenal namamu, tidak pernah. Tapi pemuda ini pernah satu hari, di siang hari dia bangun daripada tidurnya, tak sengaja membuka pintu rumahnya, dia lihat ada debu yang berterbangan karena baru saja dilalui rombongan yang sangat besar. Sehingga pemuda ini bertanya kepada kami keluarganya, "Wahai keluargaku, ini rombongan siapa habis lewat sini? Baru saja lewat depan rumah kita, ini rombongan siapa sampai debunya masih berterbangan? Orangnya sudah tidak terlihat, rombongannya sudah tidak ada, tapi debunya masih berterbangan." Kata kami keluarganya, ini baru saja lewat gofilah rombongan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala. Baru saja lewat rombongan Tuan Syekh di ini kampung. Kata Tuan Syekh, apa? Pemuda itu pernah melihat debu yang kuinjak. Pemuda itu pernah melihat debu yang baru saja kulewati. Betul. Maka debu itu jadi penolong buat dia. Apa yang terjadi? Tuan Syekh angkat tangan saudara. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa pemuda tersebut. Hentikan siksa kuburnya ya Allah. Berkat dia pernah melihat daripada debu yang kuinjak dan kulewati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Tuan Syekh, kamu pulang sana. Sudah. Apa yang kau akan terjadi lihat nanti, lihat. Kumpul selepas maghrib habis sholat isya, biasanya mendengar suara itu. Mereka kumpul, tidak ada satupun yang lagi mendengar suara pemuda yang disiksa dalam kubur. Apa yang didapat saudara? Allah kontan telah mengampuni dosa pemuda ahli maksiat itu, menghentikan siksa kubur ahli maksiat tersebut, cuma karena lantaran pemuda itu pernah melihat debu yang diinjak oleh Tuan Syekh, belum pernah mendengar namanya, belum pernah melihat wajahnya, belum pernah duduk di dalam majelisnya, bahkan tidak pernah mengadakan acara haul, cuma karena hanya datang melihat daripada sebuah debu itu jadi syafaat. Saudara, kalau saja debu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani alaihi ridwanullah yang hari itu menjadi syafaat penolong bagi pemuda ahli maksiat, diampuni dosanya, dihentikan siksa kuburnya. Kalau saja itu cuma melihat debu, lantas bagaimana dengan Anda yang duduk di acara ini? Amin. Yang sedari tadi Anda menghadiahkan daripada haul, doa demi doa, salawat demi salawat, tahlil, tahmid, takbir, tahlil, semua Anda bacakan, Anda niatkan baru kepada Tuan Syekh, belum untuk Nabi Muhammad, baru Tuan Syekh saja. Anda sudah duduk di tempat lantaran cuma debu bisa menolong orang yang ahli maksiat, apalagi Anda yang malam ini menghadiahkan haul untuk Tuan Syekh, maka tidak salah kalau besok Anda semua akan berkumpul dan melihat wajahnya Tuan Syekh di akhirat nanti. Amin. Amin. Saudara, baru datang untuk acara haul Tuan Syekh, belum Tuan Syekh Asnawi, belum Tuan Syekh guru kita Kiai Mamah Ahmad Khalid, belum lagi yang sangat kita agungkan dan diagungkan oleh Maha Agung, akan maulidnya Nabi besar kita Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Keluarkan suaranya semua. Berkat salat ini semoga Allah jadikan kita hidup di dunia hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah mendapatkan syafaatul ummah. Ilahi sayyidil ummah minal amali wal minah. Ilahi sayyidil ummah minal amali wal minah.
bisa jadi syafaat, jadi penolong. Cuma debunya Tuan Syekh bisa jadi penolong. Apalagi Anda yang hadir malam ini, saudara, di acara haul ya Tuan Syekh. Apalagi Anda yang hadir di tempat, di acara maulidnya Nabi Muhammad yang diundang, yang dihadirkan di pondok pesantren ini, saudara. Saudara, Nabi Muhammad bersabda, Ana Habibullah, Ana Habibullah, wal musalli alayya habibi. Faman arada ayyakuna ahabbun ilallah bil habib, fal yukthiru salata ala al habib sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi dalam sabdanya, Ana Habibullah, saya ini kata Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Wal musalli alayya, orang yang lidahnya basah menyebut namaku, orang yang lidahnya basah memuji-mujiku, kata Rasulullah. Habibi, kalian semua adalah kekasihku, kata Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Faman arada ayyakuna ahabbun ilallah bil habib, barang siapa, kata Nabi, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Faman arada ayyakuna ahabbun ilallah bil habib, barang siapa yang kalian ingin dicintai oleh Allah. Ini adalah mas berlian, saudara. Barang siapa yang Anda semua selalu ingin diperhatikan oleh Allah, siapa di antara Anda yang ingin selalu mendapatkan rahmatnya Allah, ingin dikabulkan doa-doanya oleh Allah, kata Nabi, caranya mudah, cukup fal yukthiru salat ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kalian semua basahi lidahmu senantiasa bersolawat, maka Allah Ta'ala datangkan cintanya untukmu. Solawat dan salam Anda menyebabkan Allah selalu memperhatikan Anda. Bahkan berkat solawat dan salam, sebagaimana ditulis dalam kitab-kitab para ulama, berkat solawatmu Allah haramkan lam tamassahun nar. Dalam kitab Imam Nawawi Al-Bantari, lam tamassahun nar, orang yang sering lidahnya menyebut namaku, orang itu akan diharamkan oleh Allah tubuh kulitnya disentuh api nerakanya Allah subhanahu. Dalam hadis yang lain, lam yamut hatta yubasiru bil jannah, orang yang lidahnya sering menyebut namaku, kata Rasulullah, orang tersebut tidak akan pulang dari dunia ini, tidak akan meninggal dari dunia ini, tidak akan pergi hayat di kandung badannya, kecuali yubasiru bil jannah, dia sudah dapat kabar gembira. Di tiap-tiap mimpi-mimpinya dia selalu melihat tempatnya di istana yang sudah Allah siapkan dalam surganya Allah subhan. Ini mulia, saudara. Allah berfirman dalam hadits qudsi, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik, Bu. Apa yang Anda akan dapat dari acara haul dan maulid Nabi Muhammad, dengarkan baik-baik. Tidak lama-lama, 10 menit ceramah saya tinggal 2 menit. Sambil nunggu angin hasem diangetkan. Saudara, sambil nunggu duren disiapin. Kado. Saudara, ya, saya nggak mau ngerepotin. Habis rapi ceramah langsung pulang. Hampura. Habis rapi ceramah langsung jawab. Habis rapi ceramah langsung nggak pakai makan lagi. Hampura. Nanti makanan yang ada di dapur semua naikin aja ke mobil. Nggak bercanda saya, nggak bercanda. Mau repotin Ustaz Hussein, nggak repotin. Cuma kasih tahu aja mobilnya parkir di situ dari itu. Kalau mau dimasukin airnya, kok nggak? Saudara, tapi alhamdulillah tos kopi. Jangan kepelain kopi. Jasa heran ya, Pak. Oh ya, air putih, alhamdulillah. Apapun ceramahnya, minumnya. Alhamdulillah. Kan kalau dikasih Pocari Sweat, kami mau. Apalagi kalau dikasih jus melon. Enggak akan bercanda. Jangan. Ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jangan jadi Pocari Sweat ya. Apalagi dari jus melon, jangan, ulah bercanda. Jangan pakai batu es kalau bisa itu. Biasa deh. Jamaah hadirin rahmati muliakan oleh Allah. Di dalam kitab Mutahassul, di
dijelaskan Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, dengarkan baik-baik, maka tidak akan kuciptakan langit bumi beserta isinya. Tertunduk Nabi Muhammad menangis mendengar ini kalimat dari Allah. Ketika Allah berfirman, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak akan kuciptakan langit bumi beserta seluruh isinya. Menangis Nabi Muhammad tertunduk. Nangis dan Nabi Muhammad menjawab, ya Allah, kalau kau ciptakan langit bumi beserta isinya karena aku, waliman ana ya Rabb, aku ini Muhammad buat siapa? Kau ciptakan langit bumi beserta isinya, seperti dalam buku Maulid Berjanji. Tahu? Orang Anyer, Rawi Berjanji tahu? Tahu? Alhamdulillahilladzi qad awjada min nuran bihi ammal huda sabaqat awalimi bil wujudi bi asriya fa kullu minhu bi haqiqati mubtada. Segala puji serta syukur kehadirat Allah, kata Imam Berjanji, yang berkat cahayanya Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan gunung-gunung dan lautan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan, Allah ciptakan manusia dan jin, Allah ciptakan surga dan neraka. Tidaklah lain itu semua berkat Nabi Muhammad. Allah berfirman, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak kuciptakan itu semua. Menjawab Nabi Muhammad bertanya, waliman ana ya Rabb, kalau begitu aku ini Muhammad untuk siapa? Allah menjawab, dengarkan jawaban Allah. Ketika Nabi Muhammad bertanya, aku Muhammad ini untuk siapa ya Allah? Allah menjawab, antali ya habibi sallallahu alaihi wasallam. Antali ya habibi, engkau, kata Allah, Rabbul Rahman, Rabbul Jalal, engkau khusus kuciptakan untuk menjadi kekasihku wahai Muhammad. Bukaan tawilan Sayyidina Muhammad. Menangis Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kata Allah, kamu sudah tahu semua kuciptakan karena adanya engkau, dan engkau kuciptakan untuk siapa? Sudah kau tahu. Sekarang aku Allah yang bertanya, wahai Muhammad, kau jawab pertanyaanku. Apa pertanyaan Allah? Waliman ana ya Muhammad, aku Allah ini untuk siapa wahai Muhammad? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sakatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Nabi Muhammad, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Allah yang menjawab sendiri pertanyaannya. Apa jawabannya? Ketika Nabi Muhammad ditanya, aku Allah ini untuk siapa? Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Kau tidak bisa menjawab wahai Muhammad, maka dengarkan wahai Muhammad. Waliman ana ya Muhammad, aku Allah ini untuk siapa? Ana, kata Allah, saya. Liman yusalli alaika ya Muhammad, aku Allah untuk mereka semua umatmu yang lidahnya basah bersolawat kepadamu, maka aku ada untuk mereka semua. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan Bu, Pak, sampai ulama seluruh dunia ulama mengomentari, kalau Anda yang duduk malam ini, yang di depan, yang di dalam, yang di muka, saudara, kalau Anda punya hidup di dunia tinggal 5 menit lagi, Anda umpami, semisal, umpami, saudara, Anda punya umur tinggal 5 menit ke depan, Bu, Anda punya umur tinggal 5 menit ke depan. Di 5 menit terakhir ini, Anda sadar berapa banyak sholat 5 waktu yang pernah Anda tinggalkan belum sempat Anda bawa? Berapa banyak puasa Ramadan dari gadis, dari bujang sampai hari ini Anda punya cucu belum sempat Anda bawa? Umur Anda tinggal 5 menit. Apa yang Anda baca? Kalau ulama seluruh dunia menjawab, bertanya, menyatakan sebuah poin penting, apa yang Anda akan pakai di 5 menit terakhir dalam hidup ini? Kira-kira Anda akan memohon ampun dengan istighfar kepada Allah, atau Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad? Jawab yang kompak. 1, 2, 3. Jawab yang kompak. Beristighfar atau bersolawat? Jawab yang kompak sekali lagi. Beristighfar 5 menit terakhir hidup Anda, atau Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad?
Kenapa saudara? Kenapa Anda disuruh milih oleh para ulama seluruh dunia tentang apa yang Anda harus lakukan ketika umur Anda tinggal 5 menit lagi? Maka ulama seluruh dunia sepakat menjawab yang paling bagus dalam hidup tinggal umur 5 menit adalah Anda bersalawat kepada Nabi Muhammad, bukan beristighfar. Padahal dosa Anda kepada Allah, padahal maksiat, mungkarat Anda kepada Allah. Tapi kenapa Anda bersalawat di 5 menit terakhir kepada Rasulullah? Para ulama seluruh dunia sepakat menjawab dan mengomentari, karena kalau Anda beristighfar kepada Allah ditinggal 5 menit terakhir hidup Anda, boleh jadi istighfar Anda tidak diterima oleh Allah dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa Anda. Kalau Anda beristighfar di 5 menit terakhir, boleh jadi Anda cuma hanya mendapatkan satu pahala, yaitu pahala beristighfar. Tapi ketika Anda bersalawat kepada Nabi Muhammad di 5 menit terakhir hidup Anda, camkan baik-baik, Anda mendapatkan 2 keutamaan. Yang pertama, keutamaan Anda bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, sepakat seluruh ulama sesuai hadis Nabi, siapa yang bersalawat kepada aku, maka seluruh malaikat Allah memohonkan ampun dosa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bayangkan kalau 5 menit terakhir itu Anda gunakan untuk bersalawat, bukan cuma Anda yang beristighfar kepada Allah, tapi seluruh malaikat ikut beristighfar memohonkan ampun dosa-dosa Anda. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Isfa'na lana ya habibana, lana ya habibana, laka ya Rasul, ya Nabi, ya Nabi, ya Allahumma shalli alaihi, ya keluarkan suaranya untuk Rasulullah. Berkat salawat ini semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Nabi ya Nabi, Antal Murtada ya Anda boleh tulis di status, malam ini siapa dekat dia dapat. Siapa dekat? Siapa dekat? Tulis status yang bagus-bagus, jangan aib orang ditulis. Tulis status yang bagus-bagus, jangan aib tetangga, boga tetangga, mending pedih juga korun. Wah, tulis status jangan. Boga salaki, tidurnya juga mending juga kebuk, tulis status. Jangan Bu, Pak. Tulis status, jangan apa yang ada di hati Anda, Anda tulis jangan. Seluruh amal ngaji Anda dihapus sama Allah. Anda buka aib diri Anda sendiri. Anda menunjukin kalau Anda sedang marah dengan orang, Anda tulis di status, amal Anda punya ibadah dihapus hari itu Allah. Jadi Anda punya amal tong kosong namanya. Paham? Oh isina. Lamun sering naruh apapun di status, apalagi pose-pose nu boga salakina
ditampilkan. Saudara, amal Anda bukan cuma hari itu, yang kemarin, yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau Anda masih ingin besok, lusa, minggu depan, dan bahkan ketika Anda besok dibangkitkan di padang mahsyar, Anda bingung dengan amal Anda. Kemana amal saya? Saya mana amal saya? Dulu saya sering ngaji, dulu saya sering hadir di majelis maulid. Mana amal saya mana? Kenapa? Karena dia tidak sadar berbuat baik sebulan sekali duduk di pengajian, ngomongin orangnya setiap hari. Hei, ngajina sebulan sekali, tapi ngomongin orang saben hari. Kumaha tong nate kosong. Paham tak saudara? Jelas tak? Ngerti tak? Siapa dekat? Siapa dekat? Dia dapat. Saudara, saya mau kasih tahu Anda. Dan malam ini Anda akan merasa bangga menjadi orang yang ada di Banten. Saudara, setiap tahun saya bawa jamaah rombongan setiap tahun untuk menunaikan ibadah umroh. Saudara, dan setiap tahun selama saya bawa jamaah umroh, selalu saya bawa jamaah saya untuk berziarah ke makam Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, zaujati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Saudara, Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad, dikuburkan di pemakaman namanya di kota Mekah, Ma'la. Tahu tuh Mekah? Mekah tahu tuh? Terang tuh Mekah. Terang tuh Mekah. Tahu gak? Di mana tuh? Di mana? Pada Rincang. Di mana? Mekah. Tahu sekali itu Chan? Hoyong itu. Hoyong. Hoyong tuh. Hoyong. Waduh. Hoyong deh. Bukan deh. Saudara, tapi udah khawatir. Berkahnya Rasulullah. Seperti doa saya di awal tadi acara pembukaan. Berkahnya Rasulullah. Berkahnya aulia Allah. Berkahnya Tuhan saya. Berkahnya Sahibul Haul, guru mulia kita. Berkahnya si Asnawi. Saya berdoa kepada Allah dan berharap Anda semua tidak ada meninggal dunia kecuali Allah berangkatkan Anda menunaikan ibadah umrah dan haji khusus berjamaah. Amin. 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 Sing tarik amina besok dapat uang yang lebih. Amin. Amin. 250 juta besok ada yang nganterin. 370 juta. Ya, 1,5 M. 500 juta. Itu yang di bawah pohon. Itu hampir kurang lebih 1 miliar. Amin. Amin. Besok ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Baca. Ya, ayah uang warisan. Uang warisan saya. Ting, uang warisan saya kok nyampe ke rumah. Isya. Amin. Amin. Di acara ini siapa yang punya keyakinan dikabulkan oleh Allah. Mana Nabi dalilnya? Faman saliyal wasilah alat lahu syaf. Siapa yang jadikan wasilah Nabi Muhammad halat lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan pertolongan dan perhatian dari Allah dari apa yang dia yakini. Amin. Sing tarik. Amin. Besok Anda pulang dari acara ini ada nganterin uang ratusan juta. Amin. Ulah bohong Pak Habib. Ulah bohong. Potong komisi. Potong komisi. Ya amin. Aku deh. Kamu takut cabut di doa. Saudara, saya kasih tahu Anda, di pemakaman Ma'la itu tidak boleh dikubur siapapun kecuali keluarganya Nabi Muhammad. Saya ulang, kalau Anda pergi ke sana nanti, di pemakaman Ma'la itu tidak boleh dikubur siapapun kecuali ahlu baiti Rasulullah SAW, keluarganya Nabi Muhammad. Ternyata ada satu ulama besar kita Indonesia, mohon maaf, lahirnya di bumi Banten, mohon maaf, ari-arinya dikubur di bumi Banten, jasadnya dipendam di samping istrinya Nabi Muhammad di Ma'la, Makkah al-Mukarramah. Mohon maaf saya ulang, jasadnya saudara dipendam di samping istrinya Nabi, tapi lahirnya di bumi Banten Tanara, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi radhiyallahu ta'ala. Ada ulama besar Indonesia yang pertama kali satu-satunya boleh dikubur di samping istri Nabi Muhammad
Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, lahir di Tanara, Banten, meninggal jasadnya dipendam di samping istrinya Nabi Muhammad. Ada apa dengan Tuan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi? Kok bisa luar biasa? Allah berikan keutamaan boleh dikubur di samping istrinya Nabi Muhammad. Padahal itu kuburan tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali keluarga Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Tidak menutup orang lahir di Tanara, jasadnya dipendam di Makkah Al-Mukarramah. Bukan cuma Makkah suci, tapi bahkan di samping seorang wanita satu-satunya dalam Al-Quran, wanita yang pernah mendapatkan salam langsung dari Allah, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau dikubur di sampingnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda semua bertanya-tanya, apa penyebabnya, Bil? Apa penyebabnya? Saya kasih tahu. Siapa dekat? Siapa? Tulis makanya di status. Siapa dekat? Oi, siapa dekat? Baik, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi di samping istrinya Nabi. Kok bisa, Bil? Saudara, apa yang beliau lakukan, af'al, ahlam, wa amal, semuanya bersambung kepada Nabi Muhammad. Bukan cuma sekedar ilmunya hebat, bukan sekedar bukaran kitabnya luar biasa. Mohon maaf, hati beliau, darah beliau, bahkan ruh yang ada dalam tubuh beliau, isinya adalah mahabbah ila hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cintanya beliau bukan cuma mulut, lidah, tapi ruh, darah yang ngalir dalam tubuh beliau. Beliau sangat cinta kepada Nabi Muhammad dan semua keluarganya Nabi Muhammad. Apa yang didapat? Siap dekat. Siap dekat. Saudara, nih, sing tarik. Anda semua kenal Ashabul Kahfi. Kenal? Hei, Ashabul Kahfi kenal? 7 orang soleh yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Beliau hidup di dunia bersama, selalu menemaninya binatang. Sebentar, jangan jauh. Saya mau minta anak kecil di sini. Sini naik ke atas. Sini naik. Ya, naik. Tadi diberi hadiah buat Habib. Dia bantu ya kali ya. Hei, tak. Tuh pasukan border sini. Pasukan border sini kali aja. Dia bisa. Kali ya. Oh pintar kali ya. Luar biasa. Cakap. Ya, jam tangan. Kopi. Kali aja pintar. Insyaallah. Saharana. What's your name? Man ismuka? Saharana. Bujar. Yang panjang. Bujaremi. Masya Allah. Ali Bapak, ayah Bapak. Ayah jadi dia. Jangan Ali Bapak. Bapak mana sama Bapak? Abah, ayah, Bapak. Siapa namanya? Ustaz Halimi. Ustaz Halimi. Mana Halimi? Mana? Abah mana? Ayah di dalam. Oh di dia. Masya Allah abahnya. Masya Allah sing panjang umur. Sehat Pak. Barakallah. Yuk. Ya, didoakan Pak Habib. Cari di dia. Ya, Arimah, ayah coba. Ayah, sana. Mother. Siapa namanya? Umi aja. Umi Salah. Umi Nur. Hah? Bisa? Nah, Umi Nur. Mana coba? Ayo coba. Ada coba Mama? Miskol. Mana Mak? Ayo coba. Mana dadah. Mana rumah? Oh jangan, sing panjang umur, sing boga anak orang alim biar. Jadi orang soleh, orang alim, jadi ulama besar ini insyaallah. Habib. Bu Jaremi betul ya? Oke. Habib mau tanya, kamu jawab. Kamu akan dapat hadiah dari Habib. Siap? Salaman dulu. Baik. Lihat Habib, lihat sana. Oke. Bu Jaremi. Ada 7 orang soleh dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi namanya. Digelari Ashabul Kahfi. Itu Ashabul Kahfi kemana-mana hidup, selalu ditemani seekor binatang.
Bu Jalimi jawab. Binatang itu apa? A, B, C. Jawab. Apa? Apa? A, B, C. B. Belum ada isinya, belum, baru A, B, C kumpul. Salah, teman. Bu Jalimi, dengerin. Papi beri hadiah, tenang. Ada seekor yang binatang yang selalu ikut sama Ashabul Kahfi. Pilih ya. A, ayam. B, kucing. C, anjing. C, anjing. B, kucing. A, ayam. Yang mana? C. C, apa namanya? C, apa? C. Apa? Kucing. Kucing. Lain C, apa? Jadi, A, ayam. B, kucing. C, anjing. Mana? Mana? C, apa? Anjing. Ulang, anjing. Anjing. Kencang. Anjing. A, ayam. B, kucing. C, anjing. Yang mana? Kencang. C. Anjing. Baik, Bu Jalimi, kamu layak dapat bintang dan malam ini pria punya selera itu adalah kamu. Salam Nabi. Kamu kalau dalam permainan sepak bola man of the match. Wis. Luar biasa. Mantap. Siap. Waduh, 100.000. Gimana? Gimana? Oh, duit. Oh, semoga jawabannya apa? Kucing. Jawab apa? Apa jawabannya? Cepetan. C. Apa? Kenceng. Anjing. Dapat duit dari Amir. Nah, langsung dari sekarang. Barakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah yunawwir qalbak wa yakunu alimin salimin ganimin mahfuzin insyaallah fi din wal dunya wal akhirah. Barakallah. Salaman. Deal. 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 Apa? Cek apa? Anjing. Yuk. Boleh langsung tak kamak tuh. Hati-hati, pegang. Mana kita mana? Pegang. Tangannya mana? Tangannya taruh sini. Pegang. Sampai selesai acara. Ayah comal. Maulid. Copet maulid. Masuk, ayo. Siap, siap. Yuk. Cai, ini cai. Ayo cai. Baik. Wah, ini dari cai khusus. Ya, jangan ulang cai, Pak. Ini Bu Jalimi. Ambil. Tangannya gitu terus. Berdiri. Pegang terus. Ya udah. Kasih lihat di sana. Ya, duduk. Tahan duduknya. Baik. Menutup. Ini saudara dengarkan baik-baik. Hebat, Bu Jalimi. Tetap pertahankan. Hati-hati, selalu waspada. Saudara. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Musnid Al-Allamah Syekh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali dikatakan 7 orang saleh namanya Ashabul Kahfi ketika masuk dalam surga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin
Ashabul Kahfi sudah masuk ke dalam surga, anjingnya tadi, anjing, ya, anjingnya ikut pengen masuk, sampai di depan pintu surga, anjing itu ditahan oleh malaikat. Give, ya kalam, do not open, heaven no free. Tahu tak artinya? Sama, mungkin salah, tahu, salah. Al jannah mahul balash, la tadkhul jannah. Anjing, berhenti kau, kata malaikat penjaga pintu. Jangan coba-coba kau masuk wahai anjing ke dalam pintu surga ini. Sesungguhnya surga ini mulia, suci dan disucikan oleh Allah. Jangankan kau yang najis, yang haram, yang makruh pun saja dilarang masuk ke dalam surga ini. Mohon maaf wahai anjing, kau tidak boleh masuk ke dalam. Kata anjing itu, wahai malaikat, izinkan saya masuk ke dalam surganya Allah. Saya pengen masuk ke dalam ini surga karena di dalamnya sudah ada orang yang saya cintai. Izinkan saya masuk. Kata malaikat, tidak bisa. Apa yang terjadi? Fabaka al-kalab bukaan syadidan, menangis deras ini anjing saudara, sehingga pada akhirnya berdoa kepada Allah, berkata, ya Allah, kenalkan aku adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Ya Allah, memang aku adalah seekor anjing yang najis, yang tak pantas kau masukkan ke dalam surgamu. Ya Allah, memang aku sadar kalau aku adalah seekor anjing, tapi ya Allah, inikah balasan engkau kepadaku? Kata dia anjing Ashabul Kahfi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inikah balasan engkau kepadaku ya Allah? Di dunia kau kumpulkan aku dengan orang-orang yang kucintai dan kau muliakan. Bukan cuma 10, 20, 30 tahun, tapi bahkan kau hidupkan aku dengan Ashabul Kahfi itu ratusan tahun. Di mana dia berdakwah, aku ikut menemaninya. Di mana mereka beribadah, aku ikut menjaganya. Bahkan ketika kau tidurkan Ashabul Kahfi di dalam gua, ratusan tahun kau tidurkan aku bersama Ashabul Kahfi ratusan tahun dalam gua. Ya Allah, aku tidak minta apa-apa ya Allah. Kata anjing Ashabul Kahfi, ya Allah, aku tidak minta apa-apa. Pintaku cuma satu ya Allah. Izinkan aku bisa berkumpul dan masuk ke dalam bersama-sama di dalam surgamu. Karena aku cinta dengan mereka, izinkan aku masuk ke dalam surgamu. Dengarkan baik-baik. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Rabbul Jalal Ar-Rahman Ar-Rahim menjawab. Ketika anjing itu berdoa berkata, ya Allah, izinkan aku masuk ke dalam surgamu berkat cintaku kepada Ashabul Kahfi. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang terjadi? Turun. Ya, turun. Turun. Saudara, apa kata Allah Rabbul Rahman? Wahai malaikat, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Wahai malaikat, angkat anjing itu. Angkat anjing itu, izinkan dia masuk ke dalam surgaku berkat cintanya kepada Ashabul Kahfi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, seekor anjing yang najis diizinkan masuk ke dalam surganya Allah cuma karena modal cinta. Seekor anjing yang najis saja diizinkan masuk ke dalam surganya Allah berkat cuma modal cinta kepada Ashabul Kahfi. Selalu dekat kemana-mana, bersama selalu dengan mereka. Allah izinkan anjing satu-satunya yang najis di dunia boleh masuk ke dalam surganya Allah, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Saudara, kalau saja seekor anjing yang najis, yang kotor, diizinkan masuk oleh Allah ke dalam surganya cuma karena modal cinta, maka demi Allah, Anda semua yang malam ini hadir di acara Haul Tuan Syekh, Anda semua yang hari ini hadir di acara Haul Syekh Astawi, Anda semua yang hadir di acara Guru Mulia Kiai Imam Ahmad Khalid, Anda semua yang hadir malam ini di acara Maulidnya Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau anjing saya diizinkan masuk cuma karena modal cinta, maka Anda semua lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Anda semua lebih layak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun ya Rabbi, jali wada.
ya Rasulullah ya Rabi'a syabibata najiyat batai Allahumma salli alaihi rajal ya uhajju dewan karami sallallahu alaihi Nabi. Seekor anjing cuma karena modal dekat dia dapat, cuma karena modal dekat cinta selalu Allah izinkan bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama Ashabul Kahfi. Kalau anjing saja yang najis dimuliakan oleh Allah, apalagi kita kuntum khairu ummah, umat terbaik yang pernah Allah ciptakan, umatnya Nabi besar Muhammad, maka Anda lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi. Caranya gimana, Beb? Lihat Habib, caranya gimana, Beb? Kata Nabi, al-alim wal muta'allim syarikani fil ajal. Guru sarang murid sarua pahalana. Guru jeung murid sarua pahalana. Tapi tunggu sebentar. Murid yang seperti apa yang bisa dapat pahala sama seperti guru? Kata Nabi, bukan dia yang hebat di saudara. Tulisnya bahasa Arab bagus, bacanya, tilawahnya, hafid Quran bukan. Yang paling luar biasa, pahalanya sama dengan itu guru. Seorang murid itu kata Nabi, al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr, adalah murid yang paling cinta kepada gurunya. Murid yang bukan sekedar cinta, tapi dia buktikan dengan khidmah melayani seorang guru. Apa kata ulama? Man khadam, kata Nabi, man khadam gadam. Siapa yang sering melayani orang-orang mulia, sering berkhidmah, sering melayani, sering memuliakan, gadam, maka Anda semua pasti akan dilayani oleh bumi beserta isinya. Sallallahu alaihi Nabi. Saudara, hari ini Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani yang luar biasa, guru mulia, yang kitabnya dibaca sampai seluruh penjuru negeri. Saudara, Allah muliakan beliau bukan tanpa sebab. Beliau punya khidmah bukan cuma kepada gurunya, khidmah beliau kepada baginda Nabi besar Muhammad. Cinta khidmah beliau kepada para ahlul baitnya Nabi Muhammad. Saudara, apa yang terjadi hari ini? Saudara, di Jakarta ada makam namanya Luar Batang. Di dalam makam itu ada seorang wali namanya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidarus, Jakarta. Saudara, di sampingnya ada makam juga pembantunya namanya Haji Abdul Qadir. Kapan mereka meninggal? 1764 saudara Masehi meninggal. Saudara, apa yang terjadi? Muridnya Allah angkat bisa pergi haji. Di tahun itu cuma modal masuk ke dalam kamarnya Habib Husain, Allah muliakan. Wali Songo ada namanya Sunan Kalijaga alaihi ridwanullah. Beliau saudara Allah angkat derajatnya sama seperti gurunya menjadi wali. Modalnya bukan karena hebatnya beliau nulis, bukan karena hebatnya beliau menghafal, bukan karena hebatnya beliau belajar, bukan cuma itu saja. Mereka buktikan dengan berkhidmah melayani kepada gurunya. Apa yang terjadi? Allah angkat murid itu bahkan menjadi wali sama seperti gurunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing cinta ka ulama, sing seneng ka ulama, sing sayang ka ulama, bukan cuma cinta sayang senang, tapi Anda hadirin majelisnya, Anda dukung acaranya, Anda dukung pengajiannya. Nabi bersabda dalam kitab Ayyuhal Walad, saudara, man a'ana aliman aw muta'alliman walau bi syarbatin ma'in fa ka'anna banal ka'bah sab'ina marrah. Siapa orang, jangankan dia berkhidmah, kata Nabi, dia melayani gurunya, dia angkat sebuah air yang hasil dari dia miliki, kemudian diantarkan kepada guru, au muta'alliman, ataupun murid yang ada bersama itu guru, ikut meminum air kalian yang kamu bantu itu pengajian, apalagi harta, apalagi dukungan, cuma air, kata Nabi, pahalanya ka'annama banal ka'bah sab'ina marrah. Satu teguk yang diminum pahalanya sama seperti kau mengurus 70 Ka'bah, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma sampai di situ saja, kata Nabi. Kalau air itu diminum oleh seorang guru, yang air itu kau yang bawanya, kau yang antarkan, kau tidak punya uang, kau tidak punya harta, cuma bisa bawa air putih, air itu diminum, kata Nabi, oleh guru-gurumu,
pahalanya sama seperti kau mengurus 70 Ka'bah. Belum sampai di situ saja, satu air yang diminum oleh seorang ulama, guru murid di pengajian itu, satu tegukannya mengangkat derajat 10 orang yang memberikan dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti. Satu tegukannya kata Nabi menghapus 10 dosanya. Satu tegukan mengantarkan 10 pahala baginya. Kalau itu cuma air putih, bagaimana Anda yang melayani acara haul guru mulia, guru Kiai Mamat Ahmad Khalid, saudara, malam ini Anda yang hadir di acara ini ikut bantu Pondok Pesantren As-Shalawat malam ini. Saudara, bayangkan Anda belum ketemu Rasulullah, Anda punya dapat kemuliaan sudah luar biasa, seperti Anda dekat dengan Rasulullah. Caranya, jangan pernah kau jauh dengan para ulama, kau layani mereka, maka alam semesta ini akan melayani dirimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, siapa yang kau khidmati guru-guru muliamu, kau layani mereka, kau akan dilayani sebagaimana orang raja. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, saudara, di 1 menit terakhir ini saya ingin menghimbau, itu semua akan ada dapat. Caranya, Anda harus berniat keluar dari acara ini. 3 wali Allah haulnya malam ini, dan 1 yang mulia, guru besar, juru selamat dari beliau-beliau semua para wali Allah, yaitu Nabi kita Muhammad. Anda sudah hadiri malam ini, Anda pasti pulang bawa barakah. Namun apa acara ini? Kalau Anda pulang dari tempat Hampura, mohon maaf Bu, Pak Hampura, kalau Anda pulang dari acara ini ternyata acara ini hanya seremonial. Maksudnya Beb, acara ini Anda hadiri dari awal sampai akhir, tapi ternyata Anda pulang dari tempat tidak bisa memetik sebuah arti kata mahabbah, cinta. Dengan Anda buktikan penghambaan kepada Allah, yaitu Anda pulang dari acara ini Hampura yang hobi meninggalkan sholat, masih tetap hobi meninggalkan sholat. Apa acara ini? Anda pulang dari acara ini yang sering meninggalkan puasa Ramadan dan belum sempat mengqadha'nya sampai hari ini, tetap Anda tidak mengqadha'nya. Anda pulang dari acara ini Hampura yang hobi muharramat, yang hobi makruhat, yang hobi subhat, yang hobi munkarat, yang hobi maksiat. Anda tetap masih hobi dengan itu semua. Apa acara ini kalau Anda pulang jadi istri tetap durhaka kepada suami? Apa acara ini kalau Anda pulang dari sini ternyata Anda masih suka durhaka kepada orang tua? Ma ma'nal amal wa kashfuna kullu dalal lakin bil amal qahil azam ar-ramim. Apa yang Anda mau bawa dari acara ini? Kalau Anda bukan jadi orang soleh, bukan jadi orang yang dekat dengan Allah, Anda semua akan dikumpulkan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir. Anda semua akan dikumpulkan dengan Tuan Syekh Asnawi. Anda semua akan dikumpulkan dengan Abah Guru Imam Ahmad Khalid. Bahkan Anda akan dikumpulkan dengan Nabi. Caranya, mulai dari acara ini, jadinya orang yang senantiasa menjaga mahabbah itu kepada Allah, kepada Rasulullah, juga kepada ulama, dengan jangan lagi Anda melakukan semua itu. Ingat Bu, Pak, ingat, sudah cukup. Masih ingat, umur kita nggak ada lama. Masih ingat, kalau Anda semua punya orang tua hari ini, salah satu di antara orang tua kita sudah ada pulang ke rahmatullah. Ingat tuh, Hampura, Anda punya ibu, punya bapak, mungkin sudah pulang ke rahmatullah di antara kita. Sebagian yang kurang beruntung, mohon maaf. Anda ingat waktu jenazah emak kita meninggal? Hampura saudara, saya flashback sedikit sebagai penutup supaya Anda punya getaran di hati. Bu, Pak, Bu, lihat saya. Ibu punya bapak, punya ibu yang waktu itu meninggal dunia, ada di samping jenazahnya. Masih ingat ya? Waktu jenazah emak kita meninggal, Anda usapi kakinya. Ma, Hampura, sering sakit hati emak, minta maaf. Belum sempat jalankan emak. Waktu jenazahnya dibungkuskan kafan, Anda cium kepalanya, kakinya. Anda minta maaf, Hampura, minta maaf. Air mata seperti tidak ada keran lagi, saudara, keluar. Hari itu wallahi belum pernah hari sedih melebihi sedihnya saat kita ditinggal oleh orang tua. Betul? Waktu jenazahnya meninggal di kafannya, kita menangis, kita cium di kepala kakinya, Hampura, maaf. Waktu jenazahnya digotong, Anda ikut mengantarkan. Saudara, penutup. Ini penutup, saya beri himbauan. Kalau Anda semua pernah menyaksikan dan menangis saat ditinggal oleh orang tua, Anda ada di samping jenazah emak Anda menangis. Saat dimandikan Anda menangis, ayah ibu Anda menangis. Saat dibungkus kain kafan Anda menangis. Kata Nabi, ulah teledor, ulah poho. Ulah teledor. Kullu bakin fasibqa, wa kullu na'in fasiyun'a, wa kullu madhukurin fasiyufna, wa kullu madhukurin fasiyunsa, wa laysa ghairallah yabqa. Man a'la Allahu a'la. Saudara, kalau Anda pernah menangis,
Anda nggak boleh lupa sebentar lagi anak-anak Anda yang di rumah, menantu Anda, cucu-cucu Anda sebentar lagi juga akan menangis melihat jenazah Anda dimandikan. Saudara, sebentar lagi kalau Anda pernah menangis saat mereka dibungkus kain kafan orang tua kita, Anda menangis. Sebentar lagi anak menantu cucu Anda di rumah, sebentar lagi juga akan melihat jasad Anda dibungkus kain kafan. Sebentar lagi Anda semua juga akan disaksikan dan digotong oleh mereka semua. Apalagi kalau bukan dengan acara ini kita berbuat baik. Sudah selesaikan semua urusan kita, hadirkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan kita buktikan ibadah kita dekat dengan ulama, selalu berkumpul dengan mereka dan membuat mereka menjadi senang bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo angkat tangannya semua. Kita mohon kepada Allah dengan istighfar ini, semoga acara haul ini menghadirkan ruh-ruh para wali-wali Allah yang kita lihatkan. Tuan Syekh pun hadir, Ki Asdawi, Ki Ahmad Khalid, rohnya pun hadir di acara ini. Mudah-mudahan membawa hasanat buat kita besok, kehidupan kita sampai akhirat. Amin. Keluarkan suaranya, angkat tangannya, jangan tengok kanan kiri depan belakang, tengoklah diri Anda masing-masing. Lihat berapa banyak dengan istighfar ini Anda mengingat dosa Anda. Ucapkan dari hati yang paling dalam, yang keras, sama-sama. Astagfirullah Rabbal, astagfirullah ya astagfirullah ya astagfirullah minal khataya. Lebih keras, astagfirullah. Allah sedang menyaksikan Anda. Allah sedang mendengarkan betapa banyak dengan istighfar ini Anda berbuat dosa, maksiat, mengundang murka Allah. Bayangkan saudara, jangan bayangkan wajah saya, bayangkan bagaimana Anda pernah meninggalkan kewajiban di sisi Allah dan Allah akan menyoal Anda. Bayangkan berapa banyak sholat 5 waktumu sampai hari ini belum sempat kau bawa. Berapa banyak sholat 5 waktumu dari gadis, dari bujang sampai hari ini yang pernah kau tinggalkan belum sempat kau bawa. Bayangkan dengan istighfar ini berapa banyak maksiat, bagaimana muharramat yang masuk ke dalam tubuhmu. Sekali lagi lebih keras. Astagfirullah. Ya Rabb, dengarkan kami semua ya Rabb. Dengan kemuliaan acara haul guru-guru mulia dan wali kami, walimu ya Rabb, dan berkat Nabi Muhammad kabulkan ya Allah. Kita tutup dengan salawat. Ya Rasulullah, Allahumma shalli alaihi, salamun ya Rabbi, Allahumma shalli alaihi, ya Raji al-Fatih, Allahumma shalli alaihi. Ya Ruhai Diwan, Ya Ruhai Al-Judi wal Karami. Angkat tangan yang lebih tinggi. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wajinal ustabi ومتنا في طريقته ومؤفة من الفتن ومؤفة من الفتن. Terakhir keluarkan suaranya semua. Ya Rasulullah. Berkat salawat ini sebagai berikut, Allah kabulkan hajat kita. Allah terima taubat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Syahdi wa ta'raji'ad
ya Rasulullah. Adrikna ya Allah. Jojiwan amin ya wahai Diwan. Ya Allah berkahi kami semua yang hadir di tempat. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya Allah, kami minta kepadamu selamatkan kami dari acara ini, berkahi kami dari acara ini, kabulkan hajat kami dari acara ini. Biarkan kami berdiri dari di tempat Kau sudah masukkan cahaya nur dalam hati kami, cahaya ikhlas, cahaya sabar, cahaya khusyuk ibadah, cahaya menjadi orang yang baik. Ya Allah, keluarkan kami setelah kami bangun ini tempat, keluarkan kami ya Allah daripada semua keburukan yang ada dalam sifat kami ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami hasanah, izinkan kami meninggal husnul khatimah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, izinkan kami semua dapat mengucap kalimat terakhir dari ucapan lisan kami, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun hakin alaina hiya wa lanamut wa lanub'athu insyaallah ta'ala minal amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara hadirin rahmat dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dalam acara yang lebih mulia, lebih berkah lagi insyaallah dalam waktu yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah sempatkan kita semua bisa mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul. Kita doakan sekali lagi acara keluarga besar Pondok Pesantren As-Salawat, guru kita Ustaz Husain beserta keluarga besar dan seluruh murid-murid santrinya dan orang tuanya. Semoga Allah berkahi acara ini menjadi hajatan makbulan wa hasil maksudan, dan insyaallah acara ini zaluna fil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.